Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiawanti dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas A semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Militer. Di sini saya akan membahas tentang penggeledahan, penyitaan, dan juga pemeriksaan surat. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu militer. Jadi militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, atau kata lainnya adalah tentara-tentara atau angkatan bersenjata. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu penggeledahan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila penyidik segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan. A. Di halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada dan yang ada di atasnya. B. Di setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan yang berhak menghukum yang bersangkutan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik dilarang memasuki A. Ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan. C. Ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan. D. Tempat di lingkungan angkatan bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu penyitaan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa yang pertama yang dapat dikenakan penyitaan yaitu A. Benda atau tagihan tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. B. Benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Kemudian C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. D. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian yang kedua, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.
sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut. A. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau auditor, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau auditor dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. B. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh auditor atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Uang hasil penjualan lelang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian. Sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila A. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. B. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Atau C. Perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer, atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga atau terakhir, yaitu pemeriksaan surat. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Apabila sesudah diperiksa, ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau perusahaan pengangkutan lain sesudah dibubuhi cap yang berbunyi sudah dibuka oleh penyidik dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, beserta identitas penyidik. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.